Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hanifatul Mumtahana Azahra, mahasiswa Gizi Universitas Respati Yogyakarta dengan NIM 22120033. Hari ini saya akan membahas terkait penyakit retinopati diabetikum. Sebelum membahas lebih jauh terkait penyakit retinopati diabetikum, kita perlu mengenal apa itu penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM, lebih dikenal juga dengan sebutan kencing manis atau penyakit gula, merupakan penyakit yang terjadi ketika kadar gula di dalam darah di atas ambang batas normal. Jika kamu mengidap penyakit diabetes mellitus, kamu harus waspada, karena diabetes mellitus bisa menyebabkan kebutaan. Diabetes berakibat buta. Kok bisa? Jangan salah. Salah satu komplikasi terbanyak diabetes adalah gangguan pada mata. Gangguan tersebut dapat berupa katarak dan glaukoma. Namun yang paling sering menyebabkan kebutaan adalah retinopati diabetik. Penyakit retinopati diabetik menyebabkan peradangan dan kerusakan pada pembuluh darah. Salah satu pembuluh darah yang rentan mengalami kerusakan tersebut adalah pembuluh darah yang terdapat pada retina mata. Retina mata adalah lapisan syaraf mata yang melapisi bagian belakang bola mata. Retina berfungsi sebagai penerima cahaya serta memproses informasi yang diterima dan diteruskan ke otak. Tingginya kadar gula darah serta dalam jangka waktu yang lama akan merusak pembuluh darah di retina. Proses ini disebut sebagai mikroangiopati yang mengakibatkan pendarahan, pembengkakan, atau penumpukan cairan di area retina. Kerusakan ini dapat mengganggu kemampuan mata untuk menangkap gambar dengan jelas dan jika tidak diobati dapat menyebabkan kebutaan. Pada fase awal, retinopati diabetik tidak akan menimbulkan gejala. Tetapi seiring berjalannya waktu, penglihatan bisa menjadi buram. Terutama karena menebalnya retina bagian tengah atau edema makula diabetik. Jika semakin parah, dapat menimbulkan pendarahan belang mata atau lepasnya retina. Hal inilah yang menyebabkan munculnya gejala seperti melihat titik-titik bayangan yang melayang di pandangan, dan penglihatan terhalang atau ada kilatan cahaya, bahkan terjadi kebutaan. Retinopati diabetik merupakan kondisi kerusakan pada pembuluh darah di retina akibat penyumbatan. Retina sangat bergantung pada darah untuk membawa oksigen dan juga nutrisi. Jika dibiarkan terlalu lama, penyumbatan dapat menyebabkan retina menjadi kekurangan asupan oksigen dan juga nutrisi tersebut. Sebagai reaksi, pembuluh darah abnormal atau neovaskular akan tumbuh demi membuka jalur untuk darah masuk ke retina. Namun, pembuluh darah ini sangat rapuh dan mudah pecah, yang dapat menyebabkan timbulnya titik bayang-bayang yang muncul di lapang pandang mata, serta terhalangnya penglihatan. Selain itu, pembuluh darah baru tersebut bisa menimbulkan jaringan parut yang akan menarik retina hingga terlepas atau biasa dikenal sebagai ablasio retina. Retinopati diabetik dipisahkan menjadi dua tahapan, non-proliferatif retinopati diabetik atau NPDR, dan proliferatif retinopati diabetik atau PDR. NPDR merupakan tahap paling awal dari retinopati diabetik. Pada NPDR terjadi mikroaneurisma yang berupa area kecil yang mengalami pembengkakan seperti balon di pembuluh darah kecil yang memberi nutrisi pada retina. Seiring dengan bertambahnya mikroaneurisma, biasanya akan cenderung berkumpul dan mengeluarkan cairan ke dalam lapisan retina yang kompleks. Seiring dengan perkembangan penyakit, pembuluh darah retina dapat menjadi bengkok, melebar, dan bocor. Akibat kebocoran tersebut, pendarahan kecil dapat terjadi dan residu lemak berwarna bening kuning keputihan dapat terakumulasi. Pembuluh darah yang rusak juga dapat kehilangan kemampuannya untuk mengangkut darah, menyebabkan area retina kehilangan pasokan darah dan juga oksigen. Terkadang bagian makula juga mulai mengalami pembengkakan, menyebabkan edema makula diabetik yang membuat penglihatan menjadi buram. Jika pembuluh darah semakin banyak yang rusak dan tersumbat, dapat memicu pertumbuhan pembuluh darah baru yang disebut neovaskularisasi. Ini merupakan ciri dari retinopati diabetik proliferatif atau PDR. Pembuluh darah baru akan lebih lemah dan rapuh serta memiliki dinding tipis dan halus yang seringkali mengeluarkan darah ke dalam cairan vitreus. Hal inilah yang menyebabkan gejala mulai dari hampir tidak terlihat hingga benar-benar kehilangan penglihatan sepenuhnya pada mata yang terkena. Gejala umumnya berupa pendarahan vitreus meliputi bintik-bintik kecil berwarna gelap yang mengambang di penglihatan, warna kemerahan bentuk acak, dan bagian penglihatan gelap. Lalu, apa saja sih yang meningkatkan resiko pasien diabetes terkena retinopati diabetik?
Kalau kamu memiliki diabetes, ada beberapa faktor resiko retinopati diabetik. Faktor resiko utama untuk retinopati diabetik meliputi durasi diabetes. Orang yang menderita penyakit diabetes lebih dari 10 tahun kemungkinan menderita retinopati diabetik lebih dari 50%. Kontrol gula darah yang buruk juga menjadi faktor resiko utama retinopati diabetik. Jika kadar gula darah tidak terkontrol dengan baik, bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di mata dan retina. Selain itu, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, merokok, obesitas, kehamilan, riwayat keluarga dengan retinopati diabetik, penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes, dan faktor genetik atau keturunan juga dapat meningkatkan resiko terkena retinopati diabetik. Ternyata retinopati diabetik benar-benar mengancam penglihatan ya. Apakah sulit pemeriksaan dan pengobatannya? Enggak kok, untuk pemeriksaan sama dengan pemeriksaan mata biasa. Biasanya dilakukan tes pembacaan huruf atau angka pada Snellen. Dan juga pemeriksaan mata dengan mikroskop. Tujuannya untuk mencari kelainan mata selain retinopati diabetik, seperti katarak, glaukoma, atau kelainan mata lainnya. Setelah itu, mata akan diteteskan obat untuk melebarkan pupil untuk melihat kondisi retina. Dan terakhir, akan dilakukan foto retina, sehingga bila terdapat retinopati diabetik bisa langsung diketahui. Untuk sisi pengobatan juga simpel banget kok. Di tahap awal dan gejalanya masih ringan, pasien akan diobservasi berkala mengikuti anjuran dokter mata. Tapi kalau gejalanya berpotensi mengancam penglihatan, maka perlu dilakukan terapi laser atau injeksi obat khusus ke dalam bola mata. Kalau sudah sangat berat, misal terjadi pendarahan dalam bola mata atau ablasi retina, baru akan dilakukan pembedahan atau vitrektomi. Perlu diingat ya, terapi pada retinopati diabetik bukan bertujuan untuk menyembuhkan, tetapi terapi dilakukan untuk mencegah gangguan penglihatan lebih lanjut dan kebutaan. Oleh karena itu, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Kalau gitu, alternatif terbaik yang bisa dilakukan untuk mencegah retinopati diabetik apa dong? Tentunya, kelola diabetes kamu dengan baik. Mulai dari kontrol kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Caranya dengan diet yang sesuai, olahraga yang cukup, berhenti merokok, dan konsumsi obat-obatan secara teratur sesuai dengan petunjuk dokter. Biasakan untuk melakukan kontrol rutin ke dokter umum, internis, atau ahli diabetes. Dan jangan lupa ke dokter spesialis mata juga. Semakin cepat kamu mengecek kondisi diabetesmu, maka retinopati diabetik akan dapat dicegah lebih dini. Selain itu, tentunya juga harus dibarengi dengan perubahan gaya hidup yang lebih sehat dan mendukung. Jika sudah terkena diabetes, kamu dapat menjaga kesehatan penglihatanmu dari kebutaan dengan deteksi dini, dilanjutkan dengan pemeriksaan secara berkala. Satu fakta lagi, retinopati diabetik paling sering terjadi di umur-umur produktif bekerja loh. Jadi, jangan ambil resiko. Jangan sampai menyesal karena telat menyadari gejalanya. Hindari penurunan kualitas hidup karena gangguan mata yang disebabkan oleh retinopati diabetik.